Oke, tuh Gitu, jadi seperti sekali itu ya ngumpul. dunia keartisan sekarang tuh. Makanya kalau tidak peka, tidak cerdas, tidak kreatif, wah berat sebenarnya jadi artis itu. Makanya banyak artis yang mohon maaf dalam tanda kutip jadi belagu. Itu mungkin dampak dari itu. Makanya ketika ketemu saya sempat takut juga gitu. Kebetulan ketemu saya takutnya itu gara teman-teman saya kan serem-serem gitu kan. Mukanya aneh-aneh lah gitu. Kayak gimana tuh? Ya Rudi Asik itu badannya tetek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OPK TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, jauh-jauh datang ke Tasikmalaya. Siapa dia? Diki Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kumaha damang? Baik, Pak. Deg-degan saya. Kudu kieu nya. Ulah pantau ya. Ah, tenang naon kontrol. Kang, kumaha ieu kabarnya damang? Dokter Tirta Ulah Rajo. Oh gitu. Bahasa Indonesia ya? Gak apa-apa campur bahasa Sunda juga campur kan aja. kita mah sama-sama orang Sunda, tapi Iya, siap. nanti ada translate di sini lah. Oh, gitu. Kerjaan Gilang biasa itu sebagai editor. Kenapa harus di situ translate bukan di sini? Kenapa di sini? Hah? Kenapa harus di sini? Tadi kan disebutnya di sini. Kenapa kan di sini? Karena kalau di sini akan terlihat perut kita memang tidak normal gitu kan. Oke Kang, saya mau tanya-tanya dulu nih. Pertama mengenai kedatangan Akang dulu nih ke Tasikmalaya dalam rangka apa nih Kang? Dalam rangka nganter istri ini nganterin kue, kebetulan istri saya jualan kue amburani, kue amburani. Jadi bikin kue nastar, kue salju, kue banyak lah yang kayak gitu, kue kering buat lebaran. Alhamdulillah di luar dugaan banyak yang pesen. Awalnya dari mulai Sule, Komeng, Mbak Imong, banyak yang lainnya. Kalau memang waktunya tepat, kita anterin langsung. Wah Gitu. tuh, sahabat OPK TV, jadi kalau mau pesen kue-kue buat lebaran juga bisa ke Amburani ya, istrinya Kang Diki Chandra. Wah, ada Gunsmoke tuh. Nanti kita tulis juga Instagramnya di sini kali ya, buat Iya. sekalian promosi lah. Di mana? Di sini tadi. Di sini lagi ya. Di sini sekali-kali atuh Nanti di sinilah. Kang, ini teh tapi mohon maaf belum ada suguhan apa-apa Iya. karena Tahu apa-apalah beres asal saya acak-acak di podcast sini. kita kan masih baru nih ya. Ini baru perdana nih Kang, serius Kang. Perdana. Perdana banget, jadi belum ada sponsor masuk di sini. Ini sengaja saya teh menyiapkan ruang buat sponsor gitu. Cuma masih dalam rangka berharap ya kan. Gini Kang, mengenai dunia keartisan nih Kang. Kalau buat orang-orang di di kampung kayak kita di Tasikmalaya nih masih banyak yang awam sekali nih Kang tentang dunia keartisan ya kan. Bagaimana caranya biar orang-orang yang sebetulnya punya potensi nih di daerah gitu bisa jadi artis kayak Akang tuh gimana sih prosesnya gitu Kang? Harus apa dulu gitu? Ya, sebetulnya semakin kesini makin bisa dibilang jadi lebih mudah, makin sini bisa dibilang juga makin sulit. Agak susah sih karena perbedaannya artis-artis yang jadi di zaman sebelum saya itu perjuangannya sangat keras sekali untuk bisa masuk, untuk bisa tembus ke film karena televisi belum apa-apa zaman dulu. Nah kesini-sininya udah lebih mudah karena sudah ada televisi. Kesini-sininya ada yang mudah, ada yang malah jadi sulit karena media sosial udah banyak. Jadi ragamnya beda-beda sih. Ujung-ujungnya sih balik lagi bahwa tiap orang punya rezeki masing-masing. Kita nggak bisa memprediksi atau mensiasati bagaimana. Nah, tapi ada beberapa yang memang beberapa manajemen artis sekarang yang sudah mulai melakukan siasat-siasat yang buat saya nggak begitu suka, tapi pemirsa suka gitu kan. Jadi beberapa manajemen artis sudah bikin konten settingan. Misalnya artis baru di settingan pacarnya si Anu. Ini begini tuh biasa naik. Tapi itu pun biasanya tidak selalu sukses sih. Udah mulai begitu. Ada juga yang melalui ajang apa? Pencarian bakat. Ada yang seperti itu. Nah, kalau saya pribadi di era saat ini di mana media sosial sudah menjadi bagian dari apa ya?
sesuatu yang mulai banyak peminatnya dibandingkan zaman dulu. Ya nggak usah terlalu ngoyo harus ke nasional. Dengan melalui YouTube aja udah menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Banyak orang yang berpenghasilan besar dari YouTube. Kita contoh di Tasik ini banyak kan yang penghasilan yang gede dari YouTube, hanya dia bikin konten tertentu. Kalau mau tapi kuncinya awalnya sebenarnya berkarya aja. Yang penting kita berkarya. Ya kalau rezekinya tiba-tiba bisa jadi sesuatu. Nah, saya kebetulan penulis juga. Saya menulis santuy waktu di Trans TV kemarin. Permintaan dari bos itu bukan artis gede. Misalnya saya usulin nama artis si pemain komedian yang terkenal si Anu, belum tentu keterima. Nggak mau, alasannya bisa karena mahal, kedua udah mahal, siarnya juga nggak begitu bagus. Yang diminta orang-orang nggak, yang saya sendiri nggak kenal. Bos minta si Anu. Kenapa? Ternyata dia viral di TikTok. Ternyata viral di mana? Sampai saya bingung gitu loh. Kenapa? Ya udahlah, saya ikutin gitu loh. Jadi mereka juga melihat barometernya dari sosial media ya. Beberapa kali seperti itu. Dan memang apa ya? Dan memang televisi aja, TV nasional aja, swasta dan nasional, artinya yang nasional, mereka juga masih bingung cari format itu. Gitu kan, jadi belum tahu padahal penonton media sosial itu ada yang juga nonton TV, ada yang sama sekali malas nonton TV, gitu kan. Nah, kayak lagu Ku Menangis, film apa tuh ya, sinetron itu yang sinetron Ku Menangis, kan ratingnya cukup bagus, ikatan share cukup bagus. Nah, penontonnya, kalau hasil riset teman programming yang sudah tidak di TV lagi, itu bukan penonton YouTube. Memang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang memang nonton TV dan sangat senang diberikan tontonan itu. Maka kalau konsep YouTube itu muncul di televisi, biasa aja. Nggak jadi sesuatu juga ya. Karena penonton YouTube itu lebih suka, lebih setia dengan di YouTube-nya gitu kan. Yang nonton bisa setiap saat, tidak dipaksa, tidak apa segala macam, dan sesuai dengan selera dia, ngomong pun nggak dibatasin. Bebas-bebas aja, nggak kayak di televisi nasional. Nah, sampai detik ini pihak kreatif televisi masih kebingungan dalam hal itu, ketuker-tuker gitu kan. Coba aja lihat beberapa televisi, ada programnya programnya si Anu yang di YouTube dimasukin ke situ, kayak Baimbong kan ada programnya tuh. Dulu kan Atta juga pernah dimasukin. Itu adalah bagian dari keputusasaan televisi ya. Artinya itu memperlihatkan bahwa televisi kalah sebetulnya. Dan kalau seharusnya televisi membuat sebuah program yang semenarik mungkin yang bisa melawan itu, tapi ternyata nggak sanggup, akhirnya mengalah. Dan kalau saya bilang sekarang di program-program tertentu udah kalah. Jadi seakan-akan si televisi ini takut kali ya, nanti nggak sesuatu saat nggak ditonton lagi gitu ya. Jadi semua orang lari ke YouTube gitu, di TV nggak ada. Kan makanya ada salah satu TV yang menuntut itu kan. Iya, saya sempat dengar tuh. Pernah dengar, tapi akhirnya dia juga sama pakai itu gitu kan. Iya. Karena ternyata income-nya lumayan besar karena TV punya program. Udah gitu sistem jualnya flat. Orang di rumah nggak banyak tahu loh. Saya misalnya main sinetron judulnya lah gitu ya, judulnya Nog misalnya gitu kan. Nah, ketika syuting sepeda bulan belinya salini gitu. Misalnya Nog. Terus ditayang ulang atau ditayang di YouTube, saya nggak dapat apa-apa. Mereka dapat tambahan. Bisa sinetron Nog ditayangkan di TV menghasilkan keuntungan buat TV 200 juta, 300 juta, 500 juta atau berapa? 500 juta lah ditanya. Udah, saya dapat honor 500.000. Udah, selesai itu. Ini barang masih ada kan? Tayangin di YouTube. Sama dia. Dapat lagi dari YouTube. Iya, betul. Bisa lebih dari 500 juta misalnya. Saya dapat lagi nggak? Enggak. Jadi si artis ini cuma dapat sekali bayar pada saat syuting aja ya? Dapat sekali. Jadi dia konsepnya tidak seperti suami istri gitu kan. Ketika suami dapat, istri juga dapat. Enggak, seperti apa ya? Jadi kita tuh kayak seperti dalam tanda kutip apa ya? Ya hanya cinta satu malam gitu. Sekalian dia tinggalkan gitu. Ya nggak sport Bandung kemana ini gitu kan. Gitu. Jadi aku teraniaya. Oke. Tuh gitu, jadi seperti itu ya dunia keartisan sekarang tuh. Makanya kalau tidak peka, tidak cerdas, tidak kreatif,
wah berat sebenarnya jadi artis itu. Makanya banyak artis yang mohon maaf dalam tanda kutip jadi belagu. Itu mungkin dampak dari itu. Oke. Gue nggak mau kerja sama sosok dulu mah lebih friendly dengan TV, lebih akrab ini segala macam karena saling memiliki. Sekarang kadang-kadang saklek ke TV juga saklek. Ya udah tahan terus sekian karena dia udah jaga-jaga. Besok-besok gue tinggalin dan ternyata benar. TV itu akan sangat dekat dengan Chandra Permana ketika lagi viral. Oh, gimana sih? Ini gini. Udah habis viral mah ditinggalin. Udah habis lah. Siapa lu gitu? Udah, gitu. Gitu. Nah, itu kita ngebahas tentang keartisan secara umum ya. Nah, kita pengen tahu lebih detail lagi karena si Kang Diki kan berangkat dari dunia acting nih. Nah, saya dengar Kang, banyak di dunia acting nih orang yang nggak tahu apa-apa tentang dunia perfilman, pengen jadi artis main film ya kan. Katanya banyak yang bayar tuh Kang. Ada orang rela-rela jual sawah segala macam buat bayarin apalah. Itu gimana itu Kang? Itu betul apa enggak sih? Ya, saya sih belum pernah secara langsung lihat, tapi dengar korban-korbannya udah. Terus ragam. Contohnya ada orang Sukabumi, dia seorang scriptman di sebuah PH besar. Pernah nelpon saya nanyain, Kang, nih ada cewek pemain baru ya, yang main di film Anu sama Akang juga ya. Dia nanya, mamahnya nanya, kira-kira harus bayar berapa kalau misalnya digosipin sama Kang Diki. Lu buset gitu kan. Saya tolak gitu kan. Maksudnya apa sih kok sampai seperti itu? Gitu kan. Ini buat bikin settingan ya. Settingan kontrak sebulan. Nah, ini yang jadi yang menyedihkan di dunia televisi itu. Ini kita harus waspada. Itu larinya tuh kan dibikin settingan kayak gitu. Artinya kan dia akan berbohong kepada banyak orang. Mau sebulan, mau sehari, 2 hari kan banyak. Itu banyak yang begitu sekarang. Kita masuk untuk naikin. Ya sekarang banyak settingan. Sini pacaran sama ini, sini pacaran itu, padahal belum tentu. Tapi suka tidak suka, penonton suka kan sekarang yang kayak begitu. Seolah-olah atau penonton ini sekarang senang dibohongin. Kayak acara-acara reality show kan begitu. Ya karena inilah yang menyebabkan muncullah oknum-oknum pertelevisian yang menguangkan itu. Sampai saya alami ada orang yang sampai menjual kalau artis mau main harus bayar. Saya pernah ngalamin bahwa satu artis bisa diminta 150 juta, 250 juta untuk sebuah film di Pangalengan, daerah Bandung. Sampai ada begitu, anak kecil, orang tuanya, sampai ada yang ngeluarin 250 juta apa segala macam. Dan filmnya nggak tayang. Udah bayar, filmnya nggak tayang? Iya. Waduh. Ada juga dokter dari lembaga pemerintahan malah. Dia cerita nggak tahu ini sampai habis 1,3 M untuk bikin film. Tadi kerjain doang. Untuk bioskop 1,3 M nggak mungkin. Gitu kan. Ya, biaya promosinya gimana, ya segala macam nggak mungkin. Udah keluar. Jadi bisa jadi bikin film kayak buat kedok doang dong, buat ngeruk. Ya. Uang ya. Saya pernah jadi pemain, jadi artis. Tiba-tiba sutradaranya nggak tahu minder, nggak tahu apa, ngilang, terus nge-WA saya. Kang Diki, mohon maaf, tolong direct ya, saya ada masalah nih. Pemain sudah direct. Tiba-tiba direkturnya seperti itu, karena ya itu. Terus saya juga pernah sampai beberapa kali ada mungkin kenal Tengku Ripnu, karena sampai bilang bahwa ini syuting film, kalau nggak ada Kang Diki, kali selesai 2,5 tahun, sampai begitu. Waktu itu saya bantu sampai akhirnya sampai 8. Padahal saya cuma pemain, diperbantukan. Nah, artinya banyak orang yang belum siap untuk jadi kreator, menjadi director atau segala macam, sekarang sudah bisa meyakinkan orang yang punya duit untuk bikin film. Tapi ketika di lapangan, gagap. Nol ternyata. Gagap, ya akhirnya beruntung ada yang mau bantuin, kalau enggak udah kacau. Jadi kayak modal omong doang ya? Tuh. Bisa, tahunya pas dijalanin kagak bisa. Nah, itu disebabkan kenapa? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat juga yang dalam tanda kutip yang saya cerita tadi, ada yang mau settingan, pengen terkenal, dia siap bayar. Yang penting anak saya masuk tipis, segala macam saya bayar sekian. Yang penting udah sih kayak begitu. Makanya kita kalau teman-teman lihat channel YouTube Diki Chandra Skesta Om Bocor,
ada pemain-pemain nggak ada yang bayar, bahkan mereka main kemarin mereka syuting FTV RCTI, saya demi Allah sampai hari ini saya nggak tahu honor mereka dibayar berapa, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Mereka main, mereka dibayar sekecil apapun yang mereka dibayar. Walaupun saya sebagai sutradara nggak punya kewajiban membayar gitu kan, saya cuma ngasih ruang mereka main, yang bayar kan PH. PH bayar berapa saya nggak ikut campur. Sok aja itu urusan kalian. Kita kayak begitu, tapi sebetulnya sekarang udah mulai kayak begitu, bahkan ada sanggar-sanggar yang dalam tanda kutip begitu cari duitnya dari itu. Kalau sanggar-sanggar itu melatih segala macam, tidak menyanyikan untuk mengorbitkan, sehat berarti. Tapi kalau ada sanggar yang udah masuk sanggar saya, nanti saya orbitkan jadi ini, jangan dulu, karena sampai sekarang belum ada skema yang pasti bahwa seseorang itu masuk sanggar tentu dia menjadi artis terkenal. Wah, kalau masuk tim Om Bocor, timnya Kang Diki Chandra, udah pasti jadi artis, ya itu berarti bohong. Dan saya aja nggak berani menjamin, gitu kan. Tapi kalau ada yang berani menjamin, bohong, hati-hati. Tapi kalau untuk melatih diri, pelatihan, ayo kita bergabung, ikhtiar bersama. Oke, sanggar itu misalnya bayar karena iuran untuk menghidupi sanggar itu sendiri, untuk bikin kurikulum vitae, video segala macam dimasukkan ke PH-PH, oke. Untuk membayar gitu kan, guru acting mungkin segala macam itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau ayat dalam tanda kutip nanti akan diorbitkan kita bikin film gini-gini, bikin film itu nggak murah. Iya. Gitu. Harus waspada orang tua, terutama orang tua sih yang punya obsesi pengen naikin anaknya, dia sampai siap ngeluarin jual sawah, jual mobil, jual segala macam. Banyak-banyakan gitu. Kalau saya lihat banyak orang tua, termasuk di Om Bocor juga ada ya, gitu kan, yang orang tuanya sampai pernah dikerjain juga sama orang lain gitu kan, sampai keluar uang sekian juta. Juga gitu. Kasihan juga ngapain gitu. Kasihan kan. Ya. Gitu. Makanya ketika ketemu saya sempat takut juga gitu. Kebetulan ketemu saya takutnya itu gara teman-teman saya kan serem-serem gitu kan, mukanya aneh-aneh lah gitu. Kayak gimana tuh? Ya Rudi Asik itu badannya tetek semua. Salunya kurang. Gitu ya. Ada mantan Ustadz Habib gitu. Cina kan. Rada aya nu rada kieu oge. Bukan rada. Ya, jangan. Emang asli? Suka tersinggung. Oh gitu. Enggak pas. Enggak sih. Kalau kita tip asik-asik aja, dan saya nggak pernah ngundang. Ada beberapa, kok nggak ajak saya dong, ngajak deh, saya nggak pernah ngajak. Artinya saya nggak pernah ngajak. Kang Rudi Asik, sini yuk kita syuting. Yudi Ceria sini, Jolang sini, Hendra sini, nggak begitu. Ada ya udah bro, gitu. Nah sehingga terbentuklah sebuah tim. Nah setelah jadi tim baru kita tanya, oke siapa besok yang mau syuting? Ada yang jawab si A, si B, C. Oke, saya bikin cerita. Bikin cerita juga di handphone, kayak gitu. Jadi kita kerja karena masing-masing ada kesibukan. Yang satu tukang seblak, yang satu vokalis band kan. Kadang bandnya itu dia nggak punya band, dia vokalis, dia gabung dengan band yang lain. Ada band rock, bencong, naonnya gitunya. Itu ada juga jadi ustadz, ada yang juga jadi pedagang seblak, ada tukang cukur, macam-macam lah. Nyamar jadi ustadz itu. Asli Ustadz, itu masih Ustadz. Cuma memang Ustadz itu sempat dilempar sama dukun di mana? Ustadz dilempar dukun loh? Hah? Di Bandung Selatan pernah. Jadi mungkin nyinir-nyinir gitu kan. Wah udah. Tersinggung. Tersinggung, dipaledo dukun. Akhirnya dari situ dia berubah jadi dukun jadi Ustadz. Gitu kan. Itulah. Dunia terbalik emang. Untung dukun maledog kan. Coba maledog monyet gitu. Bahaya gitu kan. Jadi banyak pelajaran ya ini. Nah, udah pelajaran udah diajar. Banyak ilmu lah. Istilahnya jadi orang pengen jadi artis tuh ternyata seperti itulah yang dijelaskan sama Kang Diki gitu, banyak ini itu segala macam. Jadi kalau udah tahu dijelaskan sama Kang Diki, kita paling tidak terjerumus ke lubang itu. Ya. Gitu. Kalau jadi skema zaman dulu cara jadi artis itu datang ke PH ikut casting. Untung-untungan diterima masuk. Zaman kesininya masih juga seperti itu. Nah, zaman kesininya masih juga seperti itu. Saruh wae kabehnya. Nah, zaman sekarang mungkin bisa menjadikan YouTube sebagai sosial media, sebagai CV, kurikulum vitae. Jadi berkarya di ini segala macam karena ternyata para kreator, orang-orang TV sering nonton. Bahkan ada satu program di Indramayu, bukan personnya aja, si ceritanya yang
pengen dibeli oleh GTV waktu itu. Saya dapat informasi nego harga, apakah jadi apa nggak tahu ya. Udah ditayangin di sana, bisa nggak? Segala macam konsepnya. Nah, gitu. Makanya tidak menutup kemungkinan selalu ada gitu kan. Yang jelas ya udah kita berkarya aja sebagus mungkin, bagaimana disukai orang. Selebihnya Tuhan yang akan mengatur, nanti akan kemana. Gitu. Siap. Nih, si Kang Diki ini kan tadi juga udah cerita sedikit kan. Seneng ngumpulin orang gitu ya, seneng ngasuh gitu. Akang Sule pasti tahu banget ya kan. Mungkin salah satu orang yang pernah Akang asuh juga dulu. Tapi nggak pernah saya nenenin dia kayak. Nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Oh, cuma itu doang ya enggak ya? Nah, kita akan tanya-tanya sedikit tentang bagaimana Kang Sule ya. Sekarang ini banyak banget keviralan kita tentang Sule ke Kang Diki. Tapi sebelum itu kita matikan dulu kameranya karena mungkin udah terlalu panas dari tadi. Matiin dulu lah.